lagi sama aku, Fafa. Lama banget kita nggak ketemu ya. Nih udah banyak DM, so penting banget yang masuk, yang bilang, ayo dong Mbak Fafa cerita lagi dong, ayo dong Mbak Fafa pakai sahan. Nah, nih sekarang nih aku mau kasih cerita. Yang ini memang sebenarnya udah dari kemarin-kemarin mau aku ceritain. Jadi, beberapa bulan yang lalu, adik aku tuh ada yang nikah di Jogja. Nah, itu tuh waktu beberapa bulan awal pandemi gitu kayaknya. Adik aku yang dua itu fix nggak bisa datang, dan aku sebagai kakaknya pengen banget datang dong. Tapi gimana ya, waktu masih heboh-hebohnya pandemi dan waktu masih ketat banget. Jadi kan aku takut ya untuk ngajak anak-anak dan suami bareng-bareng untuk pergi ke Jogja. Akhirnya atas usul suami aku berangkat sendiri ke Jogja, meninggalkan suami aku dan dua anak aku di rumah. Mereka bertigaan aja tuh di rumah selama 3 hari, Sabtu, Ahad, Senin. Waktu itu sempat aku post di story dalam rangka berterima kasih kepada suamiku yang udah mengizinkan aku. Nah, setelah itu netizen teman aku yang budiman tuh banyak yang komen di story aku, dan most of all komennya itu terkecoet guys. Dan mereka tuh pada kaget, seriusan suami kamu tinggal di rumah sama 2 anak kamu yang masih balita itu? Kok bisa sih? Serius? Yang bener, Fa? Serius, Fa? Emang suami kamu bisa tuh? Ada juga yang bilang, kasihannya Fa suamimu. Sebenarnya saat baca komen-komen itu, awalnya tuh aku langsung bersyukur, alhamdulillah suami aku mau membantu aku. Tapi setelah itu aku pikir-pikir lagi, itu kan bapaknya anak-anak, bukan penjahat. Jadi ada aku ataupun gak ada aku tetap gak berubah. Tugas bapaknya ya juga sama-sama mengasuh anak-anak. Jadi bapaknya juga udah tahu apa aja kebiasaan anak-anak, apa aja kegiatan anak-anak seharian. Jadi bapaknya anak-anak tuh udah tahu. Jadi aku merasa aman aja. Tapi ternyata masih banyak yang kaget ngelihat anak 2 ditinggalin sama bapaknya, ketimbang ngelihat anak sendiri dititipin sama misalnya yang bukan keluarga. Nah, setelah itu aku pikir-pikir, wah kayaknya ada masalah nih. Salah apa ya? Mari kita pecahkan. Ayo panggil Blues Clues. Blues Clues, Blues Clues. Ini nih yang perlu diubah mindset kita yang selama ini menitik beratkan pengasuhan itu hanya dilakukan oleh perempuan saja atau hanya dilakukan oleh ibu saja. Dari dulu mungkin kita lebih banyak lihat seperti itu ya. Jadi ibu urus anak, bapak kerja, bapak cari nafkah, sehingga laki-laki atau bapaknya itu minim terlibat dan mengira tugasnya itu ya hanya cari nafkah saja. Padahal yang ditanya nanti di hari akhir bukan hanya gimana pekerjaan di kantor atau gimana tugas di kantor, tapi yang jauh lebih penting yang akan pertama kali tanya tentu saja tentang gimana bapak itu memimpin keluarganya, mengasuh keluarganya. Emang benar, menafkahi keluarga itu memang salah satu kewajiban ayah, dan banyak juga ayat Al-Quran yang menyatakan tentang itu. Masih banyak lagi ayat lain yang menunjukkan bahwa peran ayah itu sangat penting dalam membersamai anak, dalam mengurus keluarga. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Waduh, berat banget dong ya peran ayah. Yalah, itulah kenapa ayah disebut imam atau pemimpin keluarga. Pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, juga sudah dijanjikan hadiah yang besar dari Allah. Itulah kenapa juga kita sebagai istri harus bisa membantu suami untuk menunaikan kewajibannya sebagai pemimpin ini. Harus bisa mengajak suami untuk menjadi pemimpin yang sebaik-baiknya. Istri atau ibu emang sekolah pertamanya anak-anak, tapi bapak kepala sekolahnya. Bahkan di Enlightening Parenting ada materi khusus untuk membahas peran ayah. Di situ dijembrengkan ayat dan hadis tentang berbagai macam peran ayah yang harus terlibat dalam pengasuhan, yang harus terlibat dalam mengajarkan ilmu, mengajarkan tauhid, mengajarkan sholat, mengajarkan agama, mengajarkan adab dan akhlak. Di situ ada semua.
Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku sayang, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar." Quran Surat Luqman ayat 13. Banyak ya tugas ayah ternyata ya. Yang gak kalah penting juga peran ayah buat memberi kasih sayang, memberi perhatian bagi anak-anak dan keluarganya. Dan gak ketinggalan juga banyak lagi penelitian-penelitian ilmiah tentang gimana seberapa pentingnya peran ayah itu dalam sebuah keluarga dan dalam perkembangan anak. Dampak pemenuhan aspek engagement, accessibility, dan responsibility yang dilakukan ayah akan memengaruhi kepercayaan diri, kepuasan hidup, distres psikologis anak, dan berani melakukan hal-hal yang positif. Di video selanjutnya, insya Allah bakal aku bahas terusannya ini, dan bakal aku ceritain juga gimana kisahnya aku menyadarkan suamiku yang alhamdulillah sekarang udah sadar. Oke guys, udah dulu ya. Ini baru pemanasan dulu nih. Setelah sekian lama aku nggak posting video. Besok kita sambung lagi ya. Sampaikanlah walau satu ayat. Assalamualaikum.